Pembelajaran BMI juga memiliki grup WhatsApp. Barangkali ada yang ingin bergabung, link saya taruh di deskripsi. Tujuannya agar ketika saya mengupload video pembelajaran langsung tersampaikan kepada adik-adik semuanya. Selamat menyaksikan video pembelajaran BMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Bayu di channel pembelajaran BMI. Kali ini kita akan belajar mengerjakan soal uji kompetensi ya, Pendidikan Pancasila kelas 4 Unit 1 Pancasila sebagai nilai kehidupan. Kemarin Pak Bayu sudah menjelaskan secara detail perumusan Pancasila, makna dan nilai Pancasila, kemudian tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh perumusan Pancasila sampai Piagam Jakarta. Nah, ketika kita sudah belajar teori, kita harus belajar uji kompetensi. Nah, siapa tahu nanti ketika kalian mengerjakan ulangan harian atau ulangan tengah semester, akhir semester, semoga apa yang kita pelajari beberapa minggu yang lalu setiap hari Rabu dan Kamis untuk soal-soal pendidikan kewarganegaraan atau PPKN atau pendidikan Pancasila yang kita bahas setiap minggunya, semoga bermanfaat dan bisa dibuat untuk pembelajaran PAS ya, atau PTS atau ulangan harian. Nah, langsung soal nomor 1. Kebinekaan budaya bangsa Indonesia merupakan apa? Apakah A. menghambat laju pembangunan nasional, atau B. sumber perpecahan yang sukar diatasi, yang sulit diatasi ya, ini sumber konflik dalam masyarakat, atau yang D. kekayaan budaya bangsa yang menjadi moral persatuan dan kesatuan. Nah, sebelum Pak Bayu menjawab, kalian jawab terlebih dahulu agar nanti kita bisa belajar bersama. Nah, untuk soal nomor 1, jawabannya yang betul yaitu kebinekaan budaya bangsa Indonesia merupakan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal persatuan dan kesatuan. Nah, jawabannya yang D. Jika Pak Bayu jawabnya kurang tepat, yang tepat adalah A, misalnya ada B atau C ya, nanti anak-anak boleh koreksi jawaban. Kolom komentar selalu saya buka ya buat koreksi Pak Bayu juga dalam pengembangan channel pembelajaran BMI ini. Ya, nomor 2, berikut ini sikap yang benar untuk menciptakan keberagaman dalam persatuan bangsa kecuali. Jawaban mana yang paling tepat? Ya, jawaban yang paling tepat adalah membandingkan bentuk fisik teman. Karena ini kecuali, ingat biasanya anak-anak kalau mengerjakan soal itu tidak cermat ya, sehingga ada soal kecuali ini ditulis yang benar. Nah, seperti itu. Mengerjakan agar mendapatkan nilai bagus itu yang pertama belajar, yang kedua sering membaca, yang ketiga selalu teliti dalam mengerjakan soal. Nomor 3, tokoh yang mengusulkan istilah Pancasila sebagai dasar negara adalah, ayo siapa yang tahu, kemarin kita sudah membahas ya. Jawaban yang tepat yaitu Insinyur Soekarno. Nah, nomor 4, berikut ini adalah tokoh panitia 9. Jawabannya lebih dari 1. Jawaban yang paling tepat adalah kemarin apa ketika belajar, pasti ingat jawaban. Nah, lebih dari 1. Jawaban yang tepat Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno, dan Mr. Ahmad Subarjo. Nah, jawabannya 3 ya, ini, dan ini. Nah, nomor 5, tokoh dari Solo yang menjadi ketua BPUPKI adalah yaitu Dr. Rajiman Wedioningrat. Jawabannya yaitu yang C.
Kemarin yang kita pelajari, kita mengerjakan untuk kita bahas. Tokoh berikut ini berperan dalam perumusan Pancasila. Beliau putra dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ulama besar pendiri Nahdlatul Ulama. Tokoh tersebut ditunjukkan oleh gambar, yaitu yang D, ya, Kiai Haji Wahid Hasyim. Nomor 7, tokoh bangsa Indonesia yang mengukakan ide dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945 adalah, yaitu jawabannya yang mana? Jawabannya yang tepat adalah Muhammad Yamin. Sekali lagi, jika nanti Pak Bayu menjelaskan atau menjawab ada yang salah menurut anak-anak semuanya atau menurut Bapak Ibu yang menyimak video saya, silakan koreksi di kolom komentar. Saya selalu buka kolom komentar, saya selalu buka karena saya akan selalu menerima masukan dan sarannya untuk guna pengembangan channelnya Pak Bayu di channel pembelajaran BMI ini. Nah, langsung lanjut. Nomor 8 ya. Berikut ini ide dasar negara yang dikemukakan oleh Soekarno, kecuali, ya, jawaban nomor 8 yang tepat itu adalah yang mana? Kesejahteraan sosial atau kebangsaan Indonesia atau peri kemanusiaan atau ketuhanan yang Maha Esa. Nomor 8 yaitu peri kemanusiaan. Nomor 9, ide dasar negara meliputi persatuan, kekeluargaan, keseimbangan, lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat merupakan usulan dari dasar negara yang dikemukakan oleh siapa? Kemarin kita belajar tentang ide dasar meliputi persatuan, kekeluargaan, keseimbangan, lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Nah, kemarin ada beberapa tokoh yang memberikan pendapat sehingga terbentuknya dasar negara Indonesia yang dari ketuhanan yang Maha Esa sampai sila kelima, ya. Nah, ada beberapa pendapat. Kalau ini pendapatnya usulan dari siapa? Ya. Yang tepat yaitu Profesor Dr. Supomo, jawabannya yang nomor 9. Sekarang masuk ke nomor 10, yaitu rumusan sila dasar negara dalam Piagam Jakarta yang diganti pada awalnya berbunyi, nah kalau sekarang kan ketuhanan yang Maha Esa. Sebelum diganti itu apa? Ya, jawabannya yang tepat yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya. Nah, nomor 11, bunyi teks Pancasila yang sah atau autentik dan dapat diterima seperti yang kita hafal sekarang ini terdapat dalam apa? Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Nomor 12, Pancasila sebagai budaya bangsa, artinya bahwa nilai-nilai Pancasila bersumber dari budaya daerah, jawabannya. Hampir mirip dengan soal nomor 1 ya. Nomor 13, jumlah bulu ekor Garuda Pancasila melambangkan apa? Melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Nah, ini Pak Bayu sudah membahas secara detail ya, berapa helai itu ada di YouTube-nya Pak Bayu. Kalau belum melihat silakan cari di playlist. Di kelas 3, di kelas 4 ada pembahasan PPKN ya. Nah, simbol sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam perisai Garuda Pancasila adalah yaitu rantai emas. Sila kedua ya. 15 sekarang, sila kemanusiaan yang adil
dan beradab mengandung nilai apa? Nilai kesamaan derajat. Sekarang nomor 16. Berani membela kebenaran dan keadilan, termasuk perilaku yang mencerminkan nilai apa? Nilai, ayo siapa yang tahu? Ini juga sudah kita bahas, yaitu mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Jawabannya yang B. Nomor 17. Perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari adalah, jawabannya yaitu sikap acuh tak acuh. Acuh tak acuh itu apa ya? Istilahnya tidak peduli. Nah, gitu. Nomor 18. Nilai kebersamaan yang paling menonjol di kalangan tokoh-tokoh yang terlibat dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah saling mengajukan usul tentang dasar-dasar bagi negara yang merdeka. Yang B. Pembentukan panitia kecil untuk merumuskan Pancasila. Yang C. Menerima perubahan perumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta. Yang D. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Jawabannya yaitu yang D. 19. Para pendiri bangsa yang merumuskan Pancasila dalam musyawarah sangat menghargai perbedaan pendapat. Mereka sangat menjunjung tinggi, yaitu jawabannya toleransi ya. Nah, terakhir 20. Sikap dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan perwujudan nilai kebersamaan adalah sikap dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, yaitu menjenguk teman yang sedang sakit. Jawabannya yang A. Nah, nomor 1 sampai 20 ini kita sudah belajar sebelumnya ya. Materi-materinya sudah Pak Bayu buat videonya di minggu-minggu yang lalu, kurang lebih 3 minggu yang lalu. Kita setiap hari Rabu dan Kamis belajar tentang pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila. Nah, semoga video yang Pak Bayu sampaikan hari ini mudah dipahami, dan sekali lagi jika Pak Bayu dalam mengerjakan soal ini ada yang kurang tepat dalam menjawab, itu silakan koreksi di kolom komentar. Pak Bayu selalu membuka komentar YouTube-nya Pak Bayu guna pengembangan channel ini, dan Pak Bayu selalu menerima kritik dan sarannya ya. Semoga bermanfaat, semoga semangat belajarnya, semoga nilai kalian menjadi lebih baik, lebih bagus, dan mudah dalam mengerjakan nilai-nilai ulangan harian atau penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester ya. Itu saja dari Pak Bayu. Semoga pertemuan selanjutnya ada video yang lebih menarik buat anak-anak semuanya. Terima kasih. Demikian yang dapat Pak Bayu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.